warahmatullahi wabarakatuh. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kuliah IPP atau Instrumentasi dan Pengendalian Proses dari DTKI 2019 yang beranggotakan saya Unika Miratul Insana, NRP 058, dan rekan saya Pristia Halis, NRP 007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang membahas tentang ekstraksi asam eikosapentanoik dari nanochloropsis gaditana menggunakan karbon dioksida pada kondisi superkritis. Berikut merupakan hasil dari desain PNID kelompok kami. Oke, sebelumnya saya isi sharing. Oke, jadi berikut merupakan PNID dari kelompok kami, yaitu ekstraksi asam dari nanochloropsis menggunakan karbon dioksida. Di sini diketahui tekanannya bernilai 250 hingga 550 bar. Laju alir karbon dioksidanya 7,24 dan 14,48 gram per menit dengan suhu 50 hingga 65 derajat Celcius. Dengan total siklus 100 menit dengan persiklusnya 20 menit. Dan hasil ekstraksi EPA tertinggi bernilai 11,50 mg per gram. Hal ini sesuai dengan hasil EPA yaitu 27,4% yang berlangsung pada suhu 65 derajat Celcius dan 250 bar dengan laju alir karbon dioksida 7,24 hingga 14,48 gram per menit. Peningkatan EPA kumulatif ini terjadi pada 250 bar. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Pada desain yang sudah kami tampilkan, sebelumnya ini menggunakan aplikasi Visio. Pada PNID ini terdapat dua input. Pada input yang pertama bisa dilihat pada gas silinder. Di gas silinder ini terdapat CO2. CO2 di sini berperan sebagai solvent utama yang dilengkapi dengan valve manual yang disimbolkan dengan V01. Pada V01 ini akan ditarik oleh pompa P101 menuju ke valve 02 yang disimbolkan dengan V02. Lalu pada input yang kedua, agak turun sedikit Mbak, ada aliran kosolven, di mana kosolven ini akan ditarik oleh pompa 102 menuju valve 6. Sebelum memasuki valve 6, terdapat controller, yaitu heat controller dan pressure controller, yang nantinya setelah melewati valve 6, mereka akan dilanjutkan ke valve 2. Dari valve 2, untuk input pertama dan kedua, akan memasuki E101, di mana E101 adalah proses pre-treatment, preheater, maksud saya, atau oven. Pada preheater ini terdapat dua aliran, di mana aliran yang pertama sebagai pengendali yang disimbolkan dengan VEN01, karena di sini digunakan untuk mengendalikan suhu apabila suhu pada E101 berlebih. Jadi nanti kalau suhunya berlebih, VEN01 ini akan dibuka untuk mengurangi suhu atau menurunkan suhu. Jenis pengendali ini merupakan valve close air to open. Lalu untuk aliran selanjutnya dari oven atau preheater tadi, aliran ini akan dibawa keluar menuju V03 atau valve 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah dari valve 3, maka akan menuju ke ekstraktor T101, di mana sebelum menuju ekstraktor T101 terdapat pressure controller dan temperature controller. Dari ekstraktor ini memiliki dua arah aliran. Yang pertama itu menuju ventilasi kedua,
dan yang satunya akan menuju ke valve 4. Pada ventilasi 2 ini merupakan manual vent yang nantinya akan digunakan oleh sistem pada ekstraktor apabila mengalami overheating, di mana jenis pengendalinya berupa valve close atau open. Adapun aliran yang kedua ini yang menuju ke valve keempat, sebelumnya akan terdapat pressure controller. Setelah itu, membuka valve 5 agar aliran produk yang berasal dari valve 4 dapat menuju ke vials, dan pada vials ini terdapat fluximeter yang berfungsi mengukur laju aliran fluida dalam tabung tertutup. Jadi pada PNID ini terdapat boundary system yang meliputi preheater atau oven dan ekstraktor. Pada boundary system ini terdapat kontrol suhu, di mana suhu akan dijaga pada 50-65 derajat Celcius. Sekian presentasi dari tugas besar mata kuliah IPP kelompok 3B. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di sini masih banyak kekurangan. Kedepannya kami akan memperbaiki lagi agar lebih sempurna lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.